Dan sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pembahasan yang paling ditunggu-tunggu, apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan pemerintah menjelang tanggal 20 November 2025, bagaimana proses rapel ini akhirnya bergerak menuju kepastian, dan apa saja indikator yang memperlihatkan bahwa pemerintah memang serius menuntaskan pencairan yang sudah tertunda lama ini. Banyak dari Bapak Ibu yang mungkin merasa ragu, karena selama beberapa bulan terakhir informasi datang dari berbagai arah, ada yang bilang pasti cair, ada yang bilang masih menunggu, ada yang bilang anggarannya sudah masuk, ada juga yang bilang masih menunggu tanda tangan Menkeu. Tapi jika kita kumpulkan semua data secara jernih, kita akan melihat bahwa justru untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan sinyal yang jauh lebih kuat dan lebih konkret dibanding sebelumnya. Mari kita mulai dari hal paling dasar, yaitu anggaran. Bapak Ibu pasti sepakat bahwa tanpa anggaran yang jelas, tidak ada pencairan apapun yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan menariknya, sejak penyampaian dokumen keuangan di pertengahan tahun, angka untuk belanja pegawai dan pembayaran pensiun sudah terlihat naik, bukan hanya sekadar naik secara normal, tetapi naik dengan pola yang menunjukkan adanya komponen tambahan, komponen yang dalam beberapa laporan internal disebut sebagai penyesuaian pembayaran pensiun tertunda. Komponen inilah yang banyak pihak membacanya sebagai ruang fiskal khusus untuk rapel. Karena nilai kenaikannya tidak kecil, dan tidak ada program lain yang memerlukan besaran tersebut dalam kurun waktu itu. Yang lebih menarik lagi, Bapak Ibu, adalah bahwa Kemenkeu melalui beberapa kesempatan, baik dalam rapat dengar pendapat maupun dalam konferensi pers, menyebut bahwa pemerintah sedang menyelesaikan proses harmonisasi regulasi yang berhubungan dengan manfaat pensiun. Ini penting. Kenapa? Karena proses harmonisasi inilah yang biasanya menjadi jembatan dari kebijakan ke implementasi. Jika regulasi sudah sinkron, maka pencairan tinggal menunggu administrasi teknis. Dan biasanya, kalau sudah masuk tahap teknis, waktu pencairan hanya tinggal menghitung hari, bukan lagi bulan. Itulah yang membuat tanggal 20 November menjadi sangat realistis untuk disebut sebagai gelombang pertama pencairan. Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa lembaga seperti Taspen dan Asabri telah beberapa kali melakukan pembaruan sistem dalam 2 bulan terakhir. Banyak pensiunan yang melaporkan bahwa akun mereka diminta melakukan verifikasi ulang, ada yang diminta memperbarui data rekening, ada yang diminta melakukan update data keluarga. Hal-hal seperti ini tidak akan diminta jika tidak ada transaksi besar yang akan masuk, karena beban sistem menjadi jauh lebih berat saat ada pembayaran massal. Jadi wajar jika beberapa minggu terakhir banyak terjadi maintenance server, pembenahan halaman aplikasi, hingga permintaan validasi data besar-besaran. Tentu saja, proses validasi data ini bukan semata formalitas. Pemerintah belajar dari beberapa kasus tahun-tahun sebelumnya, di mana pembayaran besar yang dilakukan tanpa data valid justru menyebabkan keterlambatan lanjutan, termasuk dana yang masuk ke rekening yang sudah tidak aktif, atau rekening yang berubah tetapi belum tercatat pada sistem lembaga pensiun. Tahun 2025 ini, pemerintah terlihat sangat berhati-hati. Mereka tidak ingin ada kisruh, tidak ingin ada tumpukan komplain, dan tidak ingin ada keterlambatan yang akhirnya memicu kegaduhan. Dengan kata lain, pemerintah ingin momentum pencairan rapel ini benar-benar berjalan mulus, tidak ada hambatan teknis, dan semua pensiunan menerimanya secara serentak dan tepat jumlah. Selain itu, Bapak Ibu, jika kita perhatikan pola komunikasi pemerintah sejak awal tahun, ada satu hal yang berubah. Pemerintah mulai lebih terbuka dalam memberikan sinyal waktu. Biasanya, informasi soal rapel atau kenaikan gaji pensiun disampaikan sangat hati-hati, kadang bahkan sangat terlambat. Tapi tahun ini, informasi sudah bocor jauh lebih awal. Bahkan anggota DPR dari beberapa komisi yang menangani anggaran dan reformasi birokrasi telah memberikan pernyataan terbuka bahwa pemerintah memang sedang menyelesaikan tanggung jawab rapel. Ketika lembaga legislatif dan eksekutif memberikan sinyal yang sama, itu artinya proses di dalam sudah hampir selesai. Perbedaan paling nyata dengan tahun-tahun sebelumnya adalah harmonisasi informasi. Tidak ada lagi silang pendapat. Tidak ada lagi saling lempar pernyataan. Semua mengarah pada satu tujuan, pencairan serentak sebelum pergantian tahun anggaran. Dan mengenai tanggal 20 November yang akan menjadi titik awal gelombang pertama pencairan, ada beberapa alasan logis mengapa pemerintah memilih tanggal tersebut. Yang pertama adalah kalender fiskal. Pada pertengahan November, seluruh relocation anggaran sudah disetujui dan disalurkan ke satuan kerja terkait. Artinya, dana sudah ada di lokasi yang benar dan tinggal menunggu lampu hijau teknis. Yang kedua, tanggal ini juga berada di waktu yang aman sebelum penutupan transaksi kas negara.
Pemerintah tidak ingin pembayaran terlalu mepet dengan Desember karena biasanya banyak transaksi besar yang harus diselesaikan dalam periode itu, sehingga dikhawatirkan terjadi penumpukan. Yang ketiga, memilih tanggal 20 memberikan ruang bagi 2 gelombang tambahan jika diperlukan, misalnya gelombang koreksi atau gelombang perbaikan data. Ini adalah strategi yang sangat umum dilakukan saat pemerintah melakukan pembayaran massal. Bapak Ibu mungkin bertanya, mengapa pencairan rapel harus dilakukan bertahap? Jawabannya sederhana, karena jumlah penerima pensiun di Indonesia mencapai jutaan, dan sistem pengolahan transaksi negara tidak bisa memproses semuanya sekaligus dalam satu hari. Jika dipaksa sekaligus, risikonya sangat besar, mulai dari sistem crash, transaksi gagal, hingga potensi double payment. Oleh karena itu, pencairan bertahap justru menjadi solusi yang paling masuk akal agar proses berjalan rapi dan akurat. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tahap pertama biasanya diperuntukkan bagi para pensiunan yang datanya sudah paling bersih, paling lengkap, dan tidak memiliki catatan perbedaan data. Tahap berikutnya diperuntukkan bagi yang membutuhkan pengecekan tambahan. Selain faktor teknis, ada juga alasan politis dan administratif. Tahun 2025 adalah tahun di mana pemerintah memiliki tekanan besar untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di kalangan pensiunan yang sedang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Banyak kelompok masyarakat yang bergantung penuh pada pensiun sebagai sumber pendapatan utama. Pemerintah menyadari hal ini dan ingin memastikan bahwa para pensiunan menerima manfaat tambahan sebelum akhir tahun. Oleh karena itu, rapel bukan hanya tentang kewajiban administratif, tetapi juga tentang menjaga daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi keluarga, dan rasa keadilan bagi mereka yang telah mengabdi puluhan tahun pada negara. Dalam proses ini, Menkeu juga memegang peran kunci. Banyak pihak yang menunggu pernyataan resmi Menkeu karena keputusan teknis tertinggi soal pencairan ada pada kementerian tersebut. Dan dalam beberapa kesempatan, Menkeu memang secara tersirat menyebut bahwa penyesuaian pembayaran pensiun dan ASN sedang masuk tahap finalisasi dalam desain anggaran negara. Bahasa finalisasi ini sangat penting karena itu menandakan bahwa perhitungan sudah selesai, proyeksi sudah tetap, dan pemerintah hanya tinggal mengumumkan secara resmi kepada publik. Dan Bapak Ibu, satu hal yang sering terlewat oleh banyak analis adalah bahwa tahun 2025 membawa ruang fiskal yang lebih longgar dibanding tahun sebelumnya. Inflasi terkendali, penerimaan pajak meningkat, dan defisit anggaran turun. Kombinasi faktor-faktor ini memberikan ruang tambahan bagi pemerintah untuk melunasi komitmen pembayaran yang selama ini tertunda. Dengan kata lain, kondisi ekonomi makro sangat mendukung realisasi pencairan rapel pensiun. Bahkan beberapa lembaga riset ekonomi memperkirakan bahwa pemerintah justru akan menggunakan momentum ini untuk memperbaiki citra fiskal, dengan menunjukkan bahwa mereka bisa menuntaskan kewajiban yang telah lama dinantikan masyarakat. Dari sisi teknis pelaksanaan di lapangan, Taspen dan Asabri keduanya sudah terlihat menggerakkan sejumlah unit kerja di daerah. Salah satu tanda yang paling jelas adalah meningkatnya jumlah kunjungan lapangan untuk mendata pensiunan yang mungkin kesulitan melakukan pembaruan data secara digital. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa para penerima pensiun di daerah terpencil tidak ketinggalan pencairan. Hal ini bukanlah hal kecil, Bapak Ibu, karena proses kunjungan lapangan memerlukan anggaran, tenaga, dan koordinasi antar instansi. Lembaga tidak mungkin melakukan langkah sejauh ini jika tidak sedang menyiapkan pembayaran besar. Ini semua menunjukkan bahwa pencairan bukan sekadar rencana, tetapi sedang dalam tahap implementasi. Dalam dunia administrasi negara, ketika langkah-langkah teknis sudah berjalan, pencairan hanyalah tinggal menunggu pernyataan resmi singkat yang biasanya akan diumumkan beberapa hari sebelum tanggal pencairan. Dan Bapak Ibu, bagian ini penting. Mengapa pengumuman resminya sering dekat dengan tanggal pencairan? Karena pemerintah ingin menghindari potensi spekulasi dan misinformasi. Jika sebuah pernyataan disampaikan terlalu jauh dari tanggal pencairan, seringkali masyarakat menjadi bingung karena banyak informasi simpang siur yang muncul. Jadi pemerintah memilih strategi komunikasi jelang hari H, agar masyarakat hanya perlu menunggu sebentar setelah informasi disampaikan. Kini, kita masuk ke pertanyaan besar yang sering ditanyakan oleh banyak pensiunan, berapa jumlah rapel yang akan diterima? Angkanya tentu berbeda untuk setiap golongan, masa kerja, dan jenis pensiun. Namun secara garis besar, kenaikan yang sudah dihitung pemerintah berada di kisaran 2 digit, yang artinya nominal rapel bisa mencapai angka yang jauh lebih besar jika dihitung dari bulan-bulan tertunda. Banyak pensiunan yang diperkirakan akan menerima jumlah yang cukup signifikan, terutama bagi mereka yang berada pada golongan menengah ke atas. Bagi golongan bawah pun,
Kenaikan ini tetap memberikan tambahan yang sangat berarti, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok yang terus meningkat. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa pencairan rapel ini memberikan dampak langsung pada ekonomi masyarakat. Dengan dana tambahan yang masuk ke jutaan rumah tangga, daya beli akan meningkat, perputaran ekonomi daerah akan bergerak, dan beban keluarga akan berkurang. Ini adalah efek domino yang sangat positif. Beberapa ahli kebijakan publik juga menilai bahwa pencairan rapel pada November adalah momen yang tepat, karena berada pada periode di mana masyarakat biasanya mengalami peningkatan pengeluaran akhir tahun. Dengan adanya rapel, keluarga pensiunan memiliki ruang napas tambahan untuk menghadapi kebutuhan akhir tahun, termasuk kebutuhan kesehatan, bahan pokok, hingga biaya sekolah anak atau cucu. Selain itu, Bapak Ibu, rapel yang dicairkan sebelum akhir tahun memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan memastikan bahwa sistem pembayaran pensiun berjalan stabil sebelum masuk tahun anggaran baru. Ini adalah keuntungan administratif